Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada sahabat BLC Kreatif Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama kami dalam acara Colorful of Ramadan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bersilaturahim melalui tayangan kanal YouTube ini dengan rasa syukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan momentum Ramadan tahun ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berkaitan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang ada pada zaman Rasulullah yang sangat inspiratif sekali. Cerita tentang seorang pemuda desa yang sangat berbakti kepada ibunya. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat miskin yang berasal dari desa Qarn. Desa Qarn itu masuk dalam wilayah kota Yaman. Di samping dia miskin, dia juga mengidap penyakit sopak atau nama ilmiahnya vitiligo, yaitu suatu penyakit yang membuat kulit menjadi pudar warnanya, sehingga penampilan Uwais Al-Qarni itu terlihat belang di seluruh tubuhnya. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat desa Qarn dan kota Yaman sangat menjauhi dan tidak peduli dengannya. Uwais Al-Qarni itu mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua dan lumpuh atau tidak bisa berjalan. Uwais Al-Qarni sangat hormat dan menyayangi ibunya. Apapun yang dilakukan dan diinginkan ibunya selalu ia penuhi. Hingga suatu hari ibunya meminta kepada Uwais, dan dipanggillah Uwais itu. Uwais, anakku, ibu sudah sangat tua. Sebelum ajal menjemput, ibu ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Uwais bingung dengan apa yang diminta oleh ibunya, karena keluarga Uwais sangat miskin, dan untuk bisa pergi ke kota Mekah itu membutuhkan bekal yang sangat banyak dan melewati padang tandus yang sangat panas, membutuhkan kendaraan untuk bisa sampai ke sana. Masyarakat Yaman biasanya menggunakan unta untuk bisa sampai ke kota Mekah.
Jarak antara kota Yaman ke kota Mekah itu sangat jauh sekali, kurang lebih sekitar 1119 km. Itu setara dengan antara pelabuhan Merak, Banten ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sangat jauh sekali. Akhirnya Uwais punya ide. Dia membeli seekor anak lembu yang sangat kecil. Apakah Uwais akan menaiki lembu itu, anak lembu itu, untuk sampai ke kota Mekah? Tentu tidak. Uwais membangun sebuah kandang di atas bukit. Dia gendong anak lembu itu setiap pagi, pergi ke atas bukit, kemudian sorenya digendong lagi kembali ke rumah. Terus itu ia lakukan setiap hari. Masyarakat desa Qoron menganggap aneh perilaku Uwais itu. Bahkan ada yang menganggapnya gila. Tetapi Uwais tetap dengan pendiriannya dan tetap dengan kebiasaannya itu setiap hari. Hari demi hari, hari berganti hari, badan lembu itu mulai membesar dan membutuhkan kekuatan yang besar pula untuk bisa mengangkat anak lembu itu. Akhirnya 8 bulan berlalu, tibalah musim haji. Baru tahu, masyarakat desa Qoron itu baru tahu apa yang dilakukan Uwais selama ini. Pagi membawa anak lembu ke bukit dan sorenya lagi kembali ke rumah. Baru tahu ternyata itu untuk melatih otot badan Uwais agar bisa menggendong ibunya sampai ke kota Mekah. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita, Uwais dan ibunya sampai ke kota Mekah. Di hadapan Ka'bah itu ibunya menangis karena terharu bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Terus kamu bagaimana?" tanya ibunya. "Dosamu bagaimana?" Kemudian Uwais menjawab, "Jika dosa ibu diampuni, maka ibu akan masuk surga. Dan cukup ridho dari ibu yang akan membawaku masuk ke surga." Itulah ungkapan yang tulus dan cinta dari Uwais, keikhlasannya dalam hormat dan berbakti kepada ibunya. Dan Allah pun memberikan karunia-Nya kepada Uwais. Seketika itu pula sembuhlah penyakit sopak atau belangnya Uwais itu, dan hanya tertinggal di bagian tengkuk, dan di riwayat lain di bagian lengan atau telapak tangannya. Dan apa hikmahnya Allah menyisakan sedikit belang di telapak tangannya itu? Ternyata di kemudian hari itu menjadi tanda yang diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menemui Uwais untuk meminta doa dan istighfar kepadanya. Itulah sekelumit kisah dari Uwais Al-Qarni, seorang pemuda desa yang sangat berbakti kepada ibunya. Semoga dapat memberikan contoh bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih kepada ibu kita. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan jangan lupa dukung program ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.